Topik daripada firman yang akan saya sampaikan ini adalah ojo ngremuk ati. Apa artinya? Jangan sampai hatimu remuk. Ya, ojo ngremuk ati. Ya, dalam bahasa Inggrisnya don't break your heart. Ya, saudara. Jangan menghancurkan hatimu, saudara. Kenapa? Tuhan seringkali orang lain yang menghancurin hati saya. Sampai saya porak-poranda, hancur luluh lantak, tidak bisa bangun lagi, berkeping-keping. Saudara, nanti kita akan melihat rahasianya. Kenapa seseorang bisa mengalami hancur hatinya? Saudara, bukan hancur hati di hadapan Tuhan loh. Hancur hati karena pekerjaan dosa, karena pekerjaan orang, ya saudara, karena lingkungan hidup. Dia menjadi hancur, ngeremuk hati benar. Harapan-harapan dia tidak terkabul, ataupun yang nyaris terkabul, hampir dia mencapai tujuan dan goalnya. Hancur. Itu remuk hatinya. Saudara, harapan palsu. Saudara, remuk hati. Don't break your heart. Itu sebab Anda dan saya harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus supaya saya dan saudara mempunyai hati yang kuat. Hati yang apa? Hati yang kuat, hati yang berani. A brave heart. Hati yang penuh dengan keberanian. Hati yang utuh. Hati yang mempunyai sesuatu kekuatan yang setiap saat kepada Tuhan. Saudara, anak-anakku yang remaja dan muda, kakek dan nenek yang sudah sepuh dan tua, perhatikan. Tidak ada satu segmentasi usia di mana orang tidak membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Sebab kalau tidak, di usia manapun dia akan hancur hatinya, remuk hatinya. Saya yakin kita tidak ingin mengalaminya. Kalaupun sudah pernah tempo hari kita mengalami, atau belum lama kita menderita ini hal, maka kita harus minta, Tuhan please jaga hatiku. Jangan sampai aku remuk hatinya. Mau demikian? Ayo angkat tangan kanan saudara. Di rumah saudara juga. Ya Bapa yang baik, ya Allah Roh Kudus, bantulah hati hamba supaya teguh, berani, dan benar. Dengan demikian, hamba tidak akan remuk. Hati hamba, harapan hamba, masa depan hamba, hari tua hamba, dalam nama Yesus, Engkau menjaga hati hamba tetap utuh, kuat dan teguh di dalam hati Tuhan, dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Don't break your heart, saudara. Dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 18 dan ayat 19, mohon dibuka lebih dahulu dalam Alkitab saudara. Kitab Mazmur pasal yang ke-34 para kekasih. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-15, ayat yang ke-19. Saudara melihat pria ini ya memakai baju APD, baju yang untuk antivirus ya. Ini keadaan kita sekarang, saudara. Dan walaupun seandainya saudara memakai pakaian hazmat ini komplit sekali, saudara, tapi kalau hatinya hancur, ya saudara, percuma. Saudara dan saya mengalami hal yang lebih fatal dari COVID-19 ya. Marilah kita akan membaca hal-hal yang istimewa dari Mazmur 34 ayat 18 dan ayat yang ke-19. 1, 2. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Jadi saya mengangkat tema ini, ojo remuk, ojo ngeremuk hati. Itu bukan karangan saya. Ini bukan sesuatu saya melihat pengalaman orang di dalam dunia, tetapi ini memang ada tertulis
berulang kali, saudara, di dalam kitab suci kita tentang hati yang remuk, saudara. Tetapi ini adalah satu cara Tuhan untuk memanggil orang-orang yang merasa hatinya remuk atau yang nyaris hampir remuk. Jangan sampai remuk. Katakan, saya tidak boleh sampai remuk. Saya harus mempunyai hati yang berani, yang perkasa di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, dengan ayat yang kita baca ini, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan, ya, kekuatan dan kehebatan semua orang benar. Jadi, saudara, remuk hati itu tidak akan mengenai orang benar. Kalaupun dia hampir mengalaminya, maka Tuhan akan mengutuhkan dia. Amin. Itu sebab menjadi orang benar seperti ayat yang kita baca 18 dan 19, kita melihat di sini adalah orang-orang yang istimewa, yang diistimewakan tidak akan mengalami lagi remuk di dalam hatinya. Ya saudara, itu sebab saya tulis kekuatan dan kehebatan orang benar, ya, ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Katakan, luar biasa. Jadi saudara harus percaya, apapun masalah yang kita orang hadapi saat ini, bidang keuangan, bidang keharmonisan rumah tangga, bidang masa depan anak-anak muda, orang-orang yang sudah lanjut usia, yang merasa hidup sendiri, yang tidak ada pegangan, tidak ada tabungan, tidak mempunyai kemampuan untuk sesuatu pekerjaan, untuk sesuatu yang bisa dikerjakan. Saudara, bahkan untuk menyambung hidupnya di hari tua, dengarkan firman ini, bahwa bagi orang benar, Tuhan selalu menjawab doanya. Siapa yang berseru-seru kepadanya pasti diselamatkan, dilewatkan dari segala mara bahaya, dari semua hal yang tidak baik, walaupun kita tidak mempunyai sesuatu yang cukup untuk menyokong hidup ini. Katakan, ini luar biasa. Saudara yang kekasih, itu sebab saya ingin melihat bersama dengan Anda intisari ayat 18. Saudara, Tuhan mendengar dan melepaskan segala kesesakan kita. Katakan, Tuhan Yesus mendengar dan melepaskan segala kesesakan saya ketika saya berseru-seru kepadanya. Ya, ini intisari ayat 18. Ini orang benar selalu ada di dalam kondisi Tuhan menjawab dan melepaskan dia. Amin. Katakan amin. Ini luar biasa. Intisari dari ayat 19, apakah dia? Saudara, Tuhan menyelamatkan orang benar yang remuk jiwanya. Saudara, jadi saya perlu menegaskan, seperti orang-orang yang terkenal rohani sekali di hadapan Tuhan, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka mengalami juga kejadian dan kondisi situasi remuk hatinya. Ambillah contoh Abraham, remuk hatinya pernah. Musa berkali-kali remuk hatinya. Saudara, orang-orang yang kudus pada zaman perjanjian lama perjanjian baru mengalami banyak breakdown dalam hatinya, bahkan benar-benar remuk hatinya. Saudara, sehingga tidak bisa dipungkiri sebagai manusia, mereka malah mengatakan, Tuhan, biarlah aku mati saja. Elia mengalaminya, Elisa mengalaminya. Elia itu nabi besar, dinamakan sebagai nabi api. Karena kalau dia memerintahkan api turun dari langit, maka dari sorga turun api. Dia memerintahkan hujan turun hujan. Dia berkata, stop hujan 3,5 tahun, sampai aku berkata kamu turun lagi. Hebat sekali ini orang. Saudara, tapi dia mengalami juga breakdown hatinya. Hancur remuk. Semua katakan, tetapi perjanjian firman, orang benar
bila remuk hatinya, akan diutuhkan kembali menjadi baru dalam nama Yesus. Amin. Ya saudara. Jadi saudara mesti tahu, saya gambarkan ilustrasinya, orang-orang yang sangat bergairah, orang-orang yang sangat semangat. Saudara, mereka tidak ngeremuk hati. Remuk hati karena faktor kehendak Tuhan. Kalau ngeremuk hati, kita orang yang bikin karena kesalahan dan dosa kita, sampai remuklah hati kita. Itu namanya ngeremuk hati. Tetapi kalau kita mengalami remuk hati karena kehendak Allah, Allah akan membaharui kita luar biasa. Ya, dikatakan orang benar kalau dia mengalami remuk hati, Tuhan membaharui dia 7 kali lipat. Amin. Ya, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Jadi dalam kitab Mazmur katakan orang benar akan dibaharui hatinya 7 kali lipat. Coba, ya. Tetapi kata kalimat tadi, tema ini, ojo ngeremuk hati, artinya jangan berbuat salah. Ya, jangan sembrono supaya tidak remuk hatimu. Ya, itu begitu maksudnya. Nah, saudara-saudara, itu sebab dengan pendahuluan ini saya akan membawa saudara kepada pengertian firman. Lebih dahulu kita akan melihat obat bagi remuk hati. Menurut saudara obatnya apa? Ya. Orang yang remuk hatinya, dia harus dibaharui oleh Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus membaharui dia, dia pasti akan utuh kembali. Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara, pegang teguh firman Allah. Katakan, saya harus memegang teguh firman Allah. Yang membuat Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya. Sehingga saya terhindar dari remuk hati. Ya, mari kita akan membuka dalam Alkitab kita ayat yang agak panjang. 4 buah ayat dari Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai 21. Surat Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai 21, saya undang saudara bangkit berdiri dan kita akan membacanya. Di rumah saudara juga. Surat Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat 21. Siap? 1, 2. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi, ulangi, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah, ulangi, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Semua katakan wow banget. Hati yang remuk menjadi kuat. Saudara, Abraham hatinya remuk berapa kali? Seberapa banyak kali Tuhan berfirman menjanjikan anak, remuk hatinya. Tetapi bukan karena dia berbuat salah. Karena dia jatuh dalam dosa, dia tidak ngeremuk hati. Dia hanya dites dan diuji, hatinya sebenarnya remuk. Sampai satu kali Tuhan kembali berjanji sama dia, Abraham, aku berkata kepadamu, seperti bintang-bintang di langit tidak bisa kau hitung banyaknya. Dan kersik itu batu-batu yang
silikon yang ada di pantai itu, sehingga bukan pasir-pasir, bukan yang hitam atau yang putih, tetapi pasir butiran yang mengkilap. Yang mengkilap. Nah, silikon. Itu kersik. Dan anakmu seperti kersik di tepi pantai. Banyaknya. Apa jawab Abram? Tuhan, please, jangan ngeremuk hatiku. Aku sampai sekarang, engkau mengatakan keturunanku banyak sekali tak terhitung. Satu anak pun engkau belum beri kepadaku. Udah Tuhan, biarlah anak dari Hagar hambaku saja yang menjadi keturunanku. Sampai dia menjawab Tuhan sedemikian. Karena dia sudah remuk hatinya. Tuhan, engkau cuma berjanji. Kapan engkau memenuhi janjinya? Tetapi dari Roma pasal 4, kita melihat rahasianya. Tuhan memang benar-benar setelah masa dia menguji iman dan ketaatan Abraham, benar-benar Tuhan memenuhi janjinya. Amin. Jadi katakan bersama saya, mulai malam ini saya tahu rahasianya. Segala keadaan yang hampir tidak mungkin, pasti mungkin, pasti terjadi. Karena saya teruji setia. Penting loh saudara. Sudah tentu kata setia ini membutuhkan waktu, durasi. Agak lama memang. Tidak bisa saya dan saudara dites 10 tahun, 5 tahun setianya. Mungkin belasan puluhan tahun. Saudara, Abram itu berapa lama dia dites? Paling sedikit dia dites itu 75 tahun. 75 tahun. Belum setua saya. Saya 70 tahun. Saudara. Jadi saudara tahu, lihat bahwa Abram dites begini lama. Tetapi setelah dia lulus dan dia setia, dia tidak berubah setia sama sekali. Saudara, Tuhan memberi kepada dia seperti yang Tuhan janji. Anakmu, keturunanmu luar biasa banyaknya. Amin. Itu sebab saudara harus tahu, memegang teguh firman adalah obat Anda dan saya tidak ngeremuk hati. Kita akan selalu segar, bergairah, menanti dan berharap tiba waktunya nanti aku pasti dikabulkan. Tiba waktunya nanti doa-doaku dan janji firman dipenuhkan di dalam hidupku. Amin. Saudara harus bisa dites. Lulus di dalam testing saudara. Jangan ngelokro, Tuhan engkau tidak jawab. Ya sudahlah, aku pindah kepercayaan, aku pindah agama. Aku tidak berharap kepadamu lagi. Coba bayangin kalau Abram berbuat demikian. Tuhan sakit hatinya. Dia ngeremuk hati Tuhan. Tapi Abram tidak. Sampai umur 99 tahun. Dan kemudian datanglah 3 pria yang gagah dan cakep. Berjalan di muka tendanya. Dan dia punya pikiran, ini mesti Allah. Orang tidak seperti ini. Dia berlari dan menghadang ini 3 pria. Dan dia sujud di mukanya, di muka mereka. Dan dia berkata, apabila Tuhan berkenan dan melihat hambamu yang hina ini, berkenan pada hambamu yang hina ini, tolong please, berhenti sebentar di depan kemahku, di bawah pohon ini untuk berteduh. Aku akan mencuci kaki kalian bertiga. Dan aku akan membawakan sedikit air dan roti kepada kalian. Setelah kalian segar, boleh kembali berjalan. Please, penuhi keinginanku. 3 pria ini ternyata Allah berkata, Abram, lakukan apa yang kamu mau. Dan mereka bertiga duduk di bawah pohon di depan pintu kemah Abram. Abram masuk. Dia berkata pada istrinya, kita punya tamu agung. Cepat, kamu bikin roti yang paling enak. Jangan lupa, dari tepung yang terbaik. Dan dia lari ke kandang sapinya dan dia berkata kepada tukang masaknya dan kepada penjaga kandangnya, ambil anak lembu umur 1 tahun dan kamu harus
meramu ini lembu menjadi masakan yang paling enak. Aku mau dapat tamu agung yang besar, tamu agung yang luar biasa. Aku mau menjamunya. Saudara, dalam waktu singkat terjadi. Ketiga tamunya berkata, Abram, setahun lagi kami akan datang ke sini dan Sarah istrimu sudah menggendong anakmu. Amin. Saya tadi sudah katakan paling tidak 75 tahun Abram menunggu. Berapa puluh kali remuk hatinya. Saudara bisa bayangkan. Tetapi ayat yang kita baca tadi, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak goyah. Wow. Hebat sekali. Kalau saudara pegang perjanjian firman, saudara tidak goyah, dan engkau memegang teguh dalam hidupmu, saya beritahu para kekasih, engkau sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan. Tinggal tunggu waktunya. Pasti itu dijadikan nyata. Dan sementara Anda dan saya menanti, berbuatlah sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Amin. Abraham, saya nggak tahu ini ide dari mana. Saya yakin ide dari Roh Kudus. Untuk apa? Satu, mencegat. Dua, memberikan hidangan dan memberikan makanan dan minuman, mencuci kaki dari 3 pasang kaki tamu yang dia tidak kenal, mencuci dan mencium kakinya. Coba, ini ilmu dari mana? Ini bocoran dari mana Abraham bisa melakukan demikian kepada 3 tamu yang asing bagi dia? Tapi dia tahu, karena dia banyak menyerap perjanjian-perjanjian Allah, dia bisa membedakan ini orang biasa atau ini Allah. Ini suara dari iblis, suara diriku, apakah ini suara dari Tuhan? Dia pandai membedakan. Amin. That's why it's one of us in the last days we will face so many things that make us to withdraw from the Lord. So that we are being trapped by the Satan's power and all the worldliness authority in our life. So that we will not fruitful and we must be thrown out into hell. But this is the time for us to reveal and to prove our faithful to God. If we're faithful to Him, and He will repay us, and He will fulfill everything that we need, that we ask Him. This is the time. That's why we have to have the Spirit to discern, membedakan. Many times we cannot discern which kind of voice from who is the voice in my heart, in my mind. Itu sebab kita harus belajar untuk membedakan suara. Saudara belajar, saudara akan selalu dapat yang benar, suara firman. Bapak Abraham juga demikian. Ketika dia melihat 3 tamu yang asing ini, saudara, dia tidak kenal sama sekali. Dia yakini mereka sedang berjalan, mau lewat saja. Hatinya berbicara, Roh Kudus memberitahu, tahan mereka bertiga, jamu mereka seenak-enaknya, sesenang-senangnya. Maka apa yang kau inginkan diberikan. Karena mereka adalah Allah. Saudara. Dan itu sebabnya Abraham melakukan. Saudara. Ini obat bagi remuk hati puluhan kali. Yang dia alami dan dia derita. Saudara. Saya yakin kalau seorang suami. Dan dia memang sudah dikatakan bahwa dia tidak bisa punya anak. Atau istrinya juga demikian. Saudara, untuk membicarakan soal anak antara mereka berdua itu sudah tidak kepingin sama sekali. Omong aja nggak kepingin. Karena memang nggak bisa. Nggak usah diomong. Saya yakin Abraham dengan Sarah juga demikian. Mereka di dalam rumah tangga mereka. Mereka sama sekali tabu membicarakan anak.
Itu sebab Abraham hanya membicarakan tentang anak dengan Allah yang di sorga. Bila saudara merasa engkau tidak bisa membicarakan sesuatu hal dalam rumah tangga dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan kakak atau adik, engkau harus tahu, aku mempunyai Allah yang bisa aku ajak bicara, supaya Dia memberikan jalan keluar yang ajaib kepadaku. Amin. Tetap lakukan. Itu sebab suami dan istri yang tua ini sekian puluh tahun nggak mau omong soal anak. Tetapi Abraham selalu kalau malam dia dipanggil Tuhan keluar dari kemah. Dan Tuhan berkata, Abraham, lihatlah ke langit. Hitunglah bintang-bintang di langit. Berapa banyak? Tuhan, aku tidak bisa menghitung. Terlalu banyak. Demikian juga anakmu, keturunanmu akan sebegitu banyak, Abraham. Sudah Abraham, kamu masuk lagi, kamu tidur. Kamu jangan kecil hati Abraham. Kamu jangan remuk hati. Aku panggil kamu malam ini keluar untuk melihat bintang di langit. Supaya kamu penuh harapan. Kamu besar hatimu. Jangan engkau remuk hati. Karena aku tahu kamu di dalam rumah tidak berani bicara dengan istrimu soal anak. Kalau saudara dan saya tidak ada jalan keluar, asal membicarakan nanti pasti berantem, asal membicarakan nanti pasti tidak bagus, maka engkau dan saya mempunyai satu jalur hotline dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan berdiam diri dengan Dia. Jangan membisu dengan Dia. Dengan orang kau bisa membisu dan boleh. Tapi dengan Tuhan Yesus engkau harus berbicara. Tuhan, aku hampir remuk hatinya. Aku hampir putus asa Tuhan. Aku tidak tahu harus bikin apa. Tapi aku datang kepadamu Tuhan. Engkau berkuasa. Bila perjanjian lama saja engkau memberi. Apalagi pada perjanjian baru. Pasti lebih cepat. Dan tidak ada yang mustahil. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Inilah yang saya suka lakukan. Kalau tidak ada jalan bagi manusia, kalau sesuatu hal yang mustahil dan tidak masuk akal, masa saya mau ngeremuk hati? Saya pasrahkan kepada Tuhan. Saya minta Dia yang menyambung harapan di mana saya sudah remuk hati. Dia yang menyambungnya. Abraham juga melakukan. Kalimat-kalimat dari Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 21. Ini luar biasa sekali. Saya akan coba mereview bersama Anda sekali lagi. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Para kekasih. Abraham sampai umur 99 tahun masih berharap punya anak. Dasarnya apa? Ini kan ngeremuk hati. Remuk hatinya dia. Tetapi dia tetap setia. Orang yang tetap setia pasti diberi dasar yang baru oleh Allah untuk boleh berharap dan boleh mendapat. Amin. Pegang janji itu.